Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Ya betul. Tepung love kecil, love sedang, love besar, love jumbo sama teman sebelahnya. Ya. Kan saya video ini untuk tugas CGP saya, jadi saya harus merekam hasil presentasi yang akan saya sampaikan. Oke, kita mulai ya, ice breaking. Oh iya, mau berdiri aja kali ya Bapak Ibu, berdiri aja supaya gak ngantuk ya. Kita mulai ice breakingnya, ya. Ya Bapak sama siapa nih ya Bapak? Pak Slamet. Bapak sama Pak Slamet kita jumbo gitu ya. Iya. Oke, kita mulai ya. Tepuk love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Oke, iya betul Bapak. Coba, oh ya tepuk ya. Kita biar semangat. Coba tadi masih belum semangat ya. Kita mulai. Tepuk love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Oke. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih. Ya, semangat, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Lompat Pak Komar. Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan dan memaparkan mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, Bapak Ibu tahu nggak apa itu budaya positif? Apa ya budaya positif? Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu yang seperti apa ya Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik, ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Kemudian apalagi ya Bapak Ibu, budaya positif yang di sekolah, misalkan etika, betul. Kemudian sholat tepat waktu, ya, datang tepat waktu. Nah itu masuk ke dalam budaya positif. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, ya. Jadi ini nanti akan saya terangkan. Kemudian ada disiplin positif, ya, seperti apa itu nanti disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia juga memiliki
kebutuhan dasar apa saja yang kita ketahui. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Ya, ini kita sebagai guru pasti memiliki kontrol yang harus kita lakukan kepada murid-murid kita ya Bapak Ibu. Kemudian ada keyakinan kelas dan terakhir ada segitiga restitusi. Seperti itu ya. Kita next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tahu ya dengan bahasa berdiferensiasi. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Ada. Pernah ya. Apa sih berdiferensiasi? Fokus kepada peserta didik. Fokus kepada peserta didik, betul. Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah ketahui Bapak Ibu bahwa setiap peserta didik atau murid kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, pasti ada yang karakteristik murid kita itu kinesti, Numerasi, auditory, visual, dan auditory visual. Ya, itu adalah karakter peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian ini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid ya atau siswa. Jadi bukan guru lagi yang menjadi senternya, tapi adalah siswa yang menjadi senternya ya. Kita next selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Di sini Bapak Ibu mungkin berpikiran apakah guru bisa mengontrol murid? Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid ya, karena sekarang murid-murid kita banyak sekali yang sudah berpikiran sudah kritis Bapak Ibu. Jadi bisakah kita guru sebagai guru mengontrol murid? Mungkin bisa, tapi mungkin tidak dari dalam diri si muridnya. Ya, mungkin berubah si murid itu, tapi kalau misalkan murid itu tidak mau berubah, ya mungkin susah sekali kalau tidak ada motivasi intrinsik atau dari dalam ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini ada lagi, apakah kita sebagai guru bisa memberikan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat? Ternyata itu juga kalau kita misalkan terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa berhak memaksa murid atau tidak Bapak Ibu? Tidak, misalkan si murid tidak mengerjakan tugas ya, tidak mengerjakan tugas dari pelajaran kita, tapi kita memaksa untuk murid mengerjakan tugasnya, tapi dia tidak mau dan akhirnya malah menyontek seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu kembali lagi kepada tadi motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi sepertinya harus balik lagi ke dirinya masing-masing ya. Contohnya mungkin kalau kita sebagai guru diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk misalkan datang tepat waktu atau jangan ada jam kosong gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan tidak ada motivasi intrinsik di dalam dirinya, ya pasti akan terus seperti itu gitu ya Bapak Ibu.
Nah, itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Tadi di sini stimulusnya yaitu kita realistis. Kita realistis dulu dengan kebutuhan kita sama. Guru dan murid itu kebutuhannya sama. Ya, ini stimulus. Ternyata teori kontrol itu realistis kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang tadi karakter murid juga berbeda-beda. Guru pun karakternya juga sama berbeda-beda. Nah, itu masuk ke dalam miskonsepsi teori kontrol, ya. Kemudian stimulus lagi, apakah semua orang melihat hal yang sama? Nah, ini stimulus ya Bapak Ibu. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan Bapak Ibu, siswa itu memiliki pandangan yang sama. Pasti semuanya berbeda-beda karakternya, ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini stimulus ya. Ternyata teori kontrol, Bapak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ternyata yang kita pikirkan, semua orang itu harus berpikiran sama dengan kita. Tapi ternyata pandangan orang itu juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga itu sama sekali, ya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan Bapak Ibu. Di sini berarti kita rubah ya Bapak ke teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa jadi murid kita melakukan kesalahan, itu artinya dia sedang mencari perhatian, ataupun misalkan dia itu atau enggak, misalkan si murid kita mencari kesalahan karena dia mencari pengalaman untuk supaya tidak melakukan hal yang sama seperti itu, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Kita rubah Bapak Ibu menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu masuk ke dalam motivasi intrinsik Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini ya Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin kita sebagai guru meminta murid untuk berubah, tapi mungkin hanya di depan kita saja Bapak Ibu, ya. Tapi di belakang ya udah gitu ya, karakternya kembali ke awal seperti itu. Nah, itu jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini juga sering terjadi Bapak Ibu. Apakah ada yang merasakan Bapak Ibu? Misalkan murid kita itu gagal, terus kita bujuk gitu ya. Ternyata ya itu tidak efektif Bapak Ibu. Malah jadinya ya tidak berubah gitu ya. Jadi teori kontrolnya kita harus berubah, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus mengobrol, kolaborasi dengan murid seperti itu, ya. Kalau misalkan mereka mengalami kesalahan seperti itu. Dan terakhir,
model berpikir menang atau kalah. Nah itu ya, dan kita rubah menjadi model berpikir menang dan menang. Seperti itu. Ini adalah mengubah Bapak Ibu paradigma kita yang sebelumnya stimulus respon seperti ini, kita rubah menjadi teori kontrol. Seperti itu ya. Kita next Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita masuk ke dalam disiplin positif. Ya, apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Ada yang pernah mengerjakan PMM Bapak Ibu? Kalau nggak salah ada ya disiplin positif di PMM ya. Kalau nggak salah Bu Tuti pernah ya mengikuti pelatihan mandiri. Di sini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sehingga disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini adalah disiplin positif yang dimana termasuk peserta didik itu tidak harus kita berikan penghargaan atau imbalan, ancaman ataupun hukuman ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya ini masuk ke dalam disiplin positif. Kalau kita mau mengubah peserta didik menjadi lebih baik, itu harus dari motivasi intrinsik si peserta didiknya. Jadi kalau kita memberikan penghargaan, oh ya kalian karena sudah berperilaku baik, saya ibu kasih hadiah atau bapak kasih hadiah. Nah itu jadi bukan hanya menjadi berubah Bapak Ibu, tapi malah mungkin cuman pengen kelihatan dapat hadiah tapi jadinya seperti itu gitu ya. Ataupun misalkan memberikan ancaman Bapak Ibu, awas aja ya gitu ya ke anak-anak gitu ya, awas aja kalau misalkan gak nurut sama bapak atau ibu, bapak nggak akan masuk kelas misalnya gitu, ibu nggak akan masuk kelas misalnya gitu ya. Nah itu kan ancaman ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman, nah ini juga sering terjadi ternyata sekarang itu di kurikulum Merdeka sudah tidak diharuskan untuk memberikan hukuman kepada peserta didik Bapak Ibu, apalagi yang berfisik seperti itu ya, itu sudah tidak boleh Bapak Ibu. Kita next. Nah, di sini masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan bernalar kritis sampai akhirnya. Kemudian ini ada Ibu Primary Years Program, PIP, toleransi,
rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Ini masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan peserta didik Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill Bapak Ibu dapat dipercaya. Nah, kira-kira ada nggak ya murid kita yang bisa dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, ini masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan mungkin atau dibuat karakter para peserta didik ya Bapak Ibu. Oke, next selanjutnya Bapak Ibu. Nah, masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan dasar kita sebagai manusia butuh apa ya Bapak Ibu? Butuh uang, butuh makan, butuh tempat tinggal ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah masuk ke dalam kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan baik Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, bukan hanya peserta didik Bapak Ibu, tapi kita sebagai orang dewasa, guru dan yang lainnya ya. Di sini kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya makanan Bapak Ibu ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu masuk ke dalam bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Ini juga masuk ke dalam kebutuhan dasar kita. Contohnya kayak rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan Bapak Ibu. Apa itu? Harga diri ya. Keinginan untuk dianggap juga itu masuk ke dalam kebutuhan dasar kita. Memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, itu juga masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia dari penguasaan. Kemudian ada kebebasan Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, kesenangan Bapak Ibu, kayak bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya peserta didik saja yang butuh, tapi kita juga pasti butuh. Semua orang atau manusia pasti memiliki harus 5 kebutuhan dasar manusia ini. Contohnya kalau misalkan ada peserta didik kita yang membuat kesalahan, ternyata dia itu pengen diperhatikan, berarti dia lagi butuh kebutuhan dasar dia yang kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, kita next ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ternyata yang sebelumnya kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku manusia yang mendasari dia melakukan perbuatan ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kalau misalkan ada nggak Bapak Ibu merasakan murid kita melakukan kesalahan atau misalkan apa gitu ya, tapi dia tidak jujur, takut. Nah, artinya dia sedang menghindari hukuman Bapak Ibu. Dia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan dasar peserta didik kita ya. Ini kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya mungkin anak-anak kita nurut dengan kita karena kita mungkin suka memberikan penghargaan atau suka kasih imbalan. Nah, itu bukan dari kebutuhan, masuk juga dalam kebutuhan dasar manusia, tapi masuknya ke dalam motivasi ekstrinsik dari luar Bapak Ibu. Nah, kalau dari dalam, motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya dia berubah, pengen misalkan nilainya bagus, atau misalkan dia pengen dekat dengan guru, misalkan seperti itu, karena dia pengen aja. Nah, itu artinya dia masuk ke dalam motivasi intrinsik tanpa ada imbalan, tanpa ada penghargaan, ataupun misalkan dia melakukan kesalahan tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu masuk ke dalam motivasi intrinsik. Kalau misalkan dia ingin sesuatu, nah itu artinya dia masuk ke motivasi ekstrinsik Bapak Ibu ya. Kita next. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mulai dulu dari hukuman Bapak Ibu. Biasanya hukuman yang sering kita lakukan atau sering kita buat kepada peserta didik itu tidak terencana atau tiba-tiba. Pasti tiba-tiba, misalkan anak itu telah, coba kamu push up, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu biasanya hukuman itu berbentuk tidak terencana dan atau tiba-tiba ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya kalau hukuman hanya dari guru saja gitu ya, tanpa ada melibatkan si murid. Jadi si murid ya tiba-tiba aja langsung tahu gitu ya. Kemudian hanya bersifat satu arah ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini adalah masuk ke dalam hukuman. Kemudian setelah hukuman, di sini ada konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan. Misalkan kita kan sekolah punya aturan Bapak Ibu, anak contohnya apa ya biasanya melanggar ya, misalkan anak itu melakukan apa namanya kesiangan. Nah, biasanya apa sih konsekuensi yang sering kita berikan kepada peserta didik?
Teguran. Nah, ini aja teguran aja ya Pak ya. Kemudian kalau misalkan melanggarnya lebih tinggi, lebih perjanjian. Nah, itu ya, itu masuk ke dalam konsekuensi Bapak Ibu ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ternyata konsekuensi yang kita berikan dan tetap aja murid merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Karena apa? Karena merasa ya dijudge seperti itu ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya, karena tetap kita masih student teacher center seperti itu ya. Ini kalau konsekuensi ya. Kemudian ada restitusi Bapak Ibu. Nah, inilah yang terakhir Bapak Ibu yang harus kita terapkan di sekolah. Yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi harus seperti apa Bapak Ibu kalau misalkan murid kita melakukan kesalahan tanpa harus ada hukuman, tanpa memberikan konsekuensi, agar si murid itu sadar sendiri bahwa dia itu salah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi jangan kita Bapak Ibu yang memberikan solusi. Biarkan murid yang berpikir sendiri atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Biarkan murid yang tahu bahwa dia salah, lalu dia yang mencari solusi sendiri, gitu ya. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Jadi yang lebih efektif menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa coba menerapkan itu kepada peserta didik ya. Kita next selanjutnya. Nah Bapak Ibu, masuk ke dalam 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Yang pertama, penghukum. Kira-kira Bapak Ibu pernah tidak kita menghukum murid kita? Belum? Oke. Atau Bapak Ibu pembuat rasa bersalah. Misalnya si murid melakukan kesalahan, kita buat dia mungkin dia sadar kesalahan, tapi kita buat makin merasa bersalah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, teman. Kita sebagai guru menjadi teman Bapak Ibu ya. Kira-kira efektif tidak ya kita sebagai guru menjadi teman? Atau enggak pemantau Bapak Ibu? Atau manajer? Nah, dari 5 posisi kontrol ini, semakin kesini semakin harus bagus Bapak Ibu. Jadi kalau penghukum itu tidak efektif Bapak Ibu. Kita sebagai guru menghukum murid, ataupun kita buat rasa bersalah. Kamu ini ya gimana? Udah dikasih tahu kok nggak dengar contohnya seperti itu ya. Jadi dia akan makin merasa bersalah Bapak Ibu. Atau enggak menjadi teman. Nah, biasanya kalau misalkan kita menjadi guru sebagai teman, yang ada kalau murid kita melakukan kesalahan, dia tidak ada rasa takut. Ya, Bapak, biarin tuh udah mau kayak begini.
begini kan kadang suka gitu ya karena merasa teman gitu ya. Tuh Bu, gak apa-apa tuh kali mah kayak begini. Nah, ini juga kurang efektif nih Bapak Ibu. Kemudian pemantau, kita hanya memantau, misalkan murid melakukan kesalahan, kita hanya sebatas ya kita dipantau, nggak ada tindak lanjutnya. Jadi yang baik adalah manajer Bapak Ibu, kita harus bisa memanage anak. Kalau melakukan kesalahan kita harus seperti apa, kita lihat di sini Bapak Ibu, kita lihat ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama di sini ada kasus ya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pertama, ini sebagai penghukum Bapak Ibu, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini menghukum Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini artinya murid jadi membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Artinya murid tidak akan merasa jerah atau tidak merasa ada berpikir untuk tahu dia itu salah. Karena kita sebagai posisi teman Bapak Ibu, gurunya kita sebagai teman. Kemudian ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya apa ya itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa kita perlu melakukan keyakinan kelas kepada murid? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan mah apa Bu? Coba Bu boleh. Kalau keyakinan itu dibuat bersama. Kalau peraturan kelas itu peraturan yang sudah ada dibuat oleh sekolah. Ya, betul sekali Bu Lasri. Kalau keyakinan itu kita berbuat bersama kepada murid ya. Tapi kalau peraturan itu hanya satu pihak saja dan sudah dibuat sebelumnya ya. Kita lihat di sini pengertian. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, bersifat abstrak. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu kenapa bersifat abstrak? Disesuaikan keadaan, jadi nggak bisa beda, nggak bisa sama gitu ya, pasti beda-beda. Setiap kelas pasti keyakinan kelasnya pasti beda-beda ya, karena itu bersifat abstrak. Kemudian berupaya pernyataan universal. Bapak Ibu, saya pernah membuat keyakinan kelas di kelas. Banyak sekali yang mereka buat di keyakinan kelas itu beda-beda Bapak Ibu. Ada yang kelasnya itu pengen
yang datangnya tepat waktu. Nah, jadi lebih ke universal, Bapak Ibu, lebih ke global seperti itu. Atau misalkan ada yang pikirnya harus harus selalu piket, tidak boleh tidak piket nanti didenda seperti itu. Nah, itu bersifat universal, Bapak Ibu. Setiap kelas pasti memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, artinya tidak ada kata dilarang, yang tidak boleh, pokoknya harus positif, Bapak Ibu. Jangan, nah itu ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, Bapak Ibu. Jangan panjang-panjang, nanti kalau panjang juga lupa. Sedikit aja yang penting mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, ya. Kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, Bapak Ibu, untuk kelasnya, ya. Terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, seperti itu ya. Ini pembentukan dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Di sini segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita bisa melakukan segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang kita next, Bapak Ibu. Kita menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Ada bagian dari proses pembelajaran. Apa itu menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Pertama, berbuat salah itu wajar. Ya, jadi kita stabilkan dulu nih, supaya anak tidak merasa dijudge sama kita, Bapak Ibu. Stabilkan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Kita stabilkan dulu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita
melakukan kesalahan kita stabilkan dulu identitas. Jadi menggunakan kata-kata yang seperti ini contohnya ya. Kemudian setelah menstabilkan, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Validasi dulu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kenapa begini. Ya, validasi setelah kita menstabilkan, lalu kita validasi. Kamu pasti punya ya alasan kenapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini gitu. Jadi kita validasi tindakan yang salah dari si murid ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kita validasi dulu Bapak Ibu. Setelah memvalidasi, selanjutnya kita tanyakan keyakinan Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Karena kita sudah tahu, kita sudah menstabilkan identitas, kita sudah memvalidasi. Selanjutnya, apa keyakinan kelas kita? Supaya anak yang mencari solusinya, murid yang mencari solusinya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Karena apa Bu? Karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, setelah itu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kita akan menanyakan keyakinan dari si murid seperti itu. Oke, sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Di sini saya akan sedikit memberikan testimoni tentang materi budaya positif. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan ilmu baru dan bisa diterapkan di sekolah. Ya, insya Allah saya akan terapkan materi itu. Apalagi saya lebih tertarik dengan materi yang tentang restitusi itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi presentasi yang disampaikan Bu Santi tempo hari mengenai budaya positif. Kita sebagai guru kadang keliru bagaimana kita memberikan refleksi kepada anak. Memberikan hukuman ternyata kurang tepat, menjadi murid itu membuat merasa bersalah juga kurang tepat juga. Kita sebagai teman juga kurang tepat, dan kita juga sebagai pemantau juga kurang tepat. Ternyata yang lebih baik itu kita harus menjadi manajer untuk siswa. Bagaimana caranya? Kita harus bisa mengontrol diri kita sebagai guru kepada siswa. Dan saya sebaik mungkin akan mengimplementasikan budaya positif itu di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih.
dulu. Kalian tahu nggak? Yel semangat. Kayak gimana? Semangat. Gitu ya. Oke. Biar semangat karena ini adalah jam rawan. Oke, yuk kita mulai. Yel semangat. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.